Selamat pagi jemaat kekasih Kristus. Selamat berjumpa di dalam penyembahan, sebuah penyembahan yang baru, tidak seperti biasanya kita laksanakan di gereja. Dan hari ini kita semua ada di dalam ibadah-ibadah di rumah tangga masing-masing. Baik jemaat kekasih Kristus, saya ingin mengajak kita untuk belajar dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang baik, Allah yang mulia, Allah yang adalah sumber pertolongan dan pengharapan kami. Hari ini kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sebagai jemaat-Mu untuk menikmati berkat Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami pelajari bersama. Hamba mohon kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami. Kami dapat mengerti firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikannya, mohon urapan Tuhan. Dari awal hingga akhir pemberitaan firman ini, hamba persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mempunyai firman ini. Haleluya, amin. Jemaat kekasih, kita membuka firman Tuhan dari kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Jemaat kekasih Kristus boleh memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Dari pembacaan ini, jemaat kekasih Kristus, saya mengajak kita untuk merenungkannya dengan sebuah tema, Allah berdaulat mengubah segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Jemaat kekasih, tidak berapa lama lagi kita akan merayakan perayaan Paskah. Sebuah perayaan tentang bagaimana Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada kita sebagai umat manusia. Manusia yang tadinya berdosa, yang ada di bawah hukuman maut, telah ditebus oleh-Nya melalui kematian Putra Tunggalnya, Yesus Kristus, di atas kayu salib. Perayaan Paskah pada tahun-tahun sebelumnya selalu dirayakan dengan sangat meriah, baik melalui kegiatan ibadah-ibadah, perlombaan-perlombaan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Sangatlah wajar jika perayaan tentang pengorbanan Tuhan Yesus, bagaimana kita mengingat kembali Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan kita, telah melepaskan kita dari hukuman dosa. Ini dirayakan dengan penuh kegirangan. Namun pada tahun ini, jemaat kekasih, kita semua sudah dapat memprediksinya bahwa kemungkinan besar perayaan kita akan dirayakan dengan fenomena yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mengapa? Karena kita semua ketahui hari ini, saat ini, seluruh dunia sedang terdiam dengan diliputi ketakutan karena merebaknya wabah virus corona. Di mana-mana kita mendengar virus ini telah menjangkit pada beberapa orang. Segala upaya telah diupayakan oleh berbagai negara untuk mencegah merebaknya atau menghambat penyebaran virus ini. Namun dengan kekuatan mautnya,
Virus ini tidak dapat terhenti sampai hari ini. Aktivitas dunia sebagian besar lumpuh karena dahsyatnya penularan virus ini. Kegiatan-kegiatan politik terhambat. Ekonomi merosot secara drastis. Bahkan dunia usaha pun sekarang sudah menjadi lesu. Sehingga akibatnya kita dengar di beberapa tempat terjadi pengurangan tenaga kerja oleh karena kondisi dunia usaha sudah mulai lesu. Bahkan aktivitas pendidikan juga tidak dapat maksimal karena anak-anak sekolah harus belajar dari rumah, dan bahkan kegiatan-kegiatan ibadat di rumah-rumah ibadat hari ini pun menjadi sepi. Seperti atau ibarat seorang tua yang sudah habis tenaga karena termakan usia. Hubungan sosial antar sesama pun berubah warna. Perkumpulan-perkumpulan hampir tidak terlihat lagi. Pelukan, sukacita pertemuan hampir tidak tampak lagi. Bahkan jabat tangan sebagai ungkapan sukacita bertemu dengan handai taulan tidak dapat kita lihat lagi. Semua orang seolah-olah tidak saling mengenal. Karena semua orang diliputi dengan rasa ketakutan serta kewaspadaan yang tinggi agar terhindar dari tertularnya dengan virus yang sangat mematikan ini. Menyikapi fenomena ini, jemaat kekasih Kristus, sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Apakah kita, saya sebagai jemaat yang dikasihi oleh Tuhan juga harus takut dengan kondisi ini? Jawabannya seharusnya adalah tidak, jemaat kekasih Kristus. Mengapa demikian? Perhatikanlah apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya di dalam bagian Alkitab yang kita bacakan tadi. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, jemaat kekasih Kristus, ada beberapa kebenaran yang perlu kita pelajari bersama, yang kiranya ini dapat meneguhkan, menguatkan kita dalam menghadapi kondisi yang kita alami hari ini. Yang pertama, jemaat kekasih Kristus, kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, ada ungkapan yang berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagian ini, kebenaran ini dapat kita pahami dengan kita melihat beberapa terjemahan Alkitab yang lain. Nah, dalam kesempatan ini saya mengajak kita untuk melihat ada beberapa terjemahan. Yang pertama, jemaat kekasih, terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata, kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik. Kemudian sebuah terjemahan Alkitab yang lama, terjemahan lama, yaitu terjemahan ND berkata, tetapi kita tahu bahwa segala-galanya turut menguntungkan. Kemudian dari sebuah terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris, dan saya langsung menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia, yaitu dari Alkitab King James Version berkata, dan kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan. Kemudian sebuah Alkitab juga dalam terjemahan bahasa Inggris juga, dan saya langsung terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu terjemahan New International Version berkata, dan kita tahu bahwa Allah menyebabkan segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan.
Nah, jemaat kekasih Kristus, dari beberapa terjemahan ini dapat kita jelaskan tentang apa yang dikatakan kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maksudnya adalah bahwa Allah di dalam kekuasaan dan kedaulatannya mengendalikan segala sesuatu yang dialami, segala kondisi yang dialami oleh umat manusia menjadi sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Bahkan dikatakan sesuatu yang menguntungkan bagi orang yang percaya kepada Allah. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa, jemaat kekasih Kristus? Kebenaran yang kedua, dalam ayat ini juga ada kata yang berkata segala sesuatu. Segala sesuatu. Apa saja yang termasuk atau tercakup dalam kata segala sesuatu ini? Saya melihat dari beberapa penjelasan beberapa ahli teologi yang menjelaskan bagian ini. Dalam tulisan mereka mengatakan bahwa ungkapan segala sesuatu menunjukkan tentang segala kondisi atau segala kejadian perkara apapun yang dialami oleh orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk kondisi yang kita alami hari ini. Lalu kalau kita melihat konteks dalam firman Tuhan ini juga berbicara tentang hal yang searah, di mana kita lihat di dalam ayat 18 sampai ayat yang ke-23 itu menjelaskan tentang keadaan manusia hari ini yang bergumul tentang kehidupannya, bergumul tentang akibat dari dosa yang terjadi oleh karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan karena pelanggaran itu, Adam dan Hawa bersama seluruh keturunannya, bahkan segala makhluk hidup yang ada di dunia ini mendapat kutuk. Dan pergumulan itu dialami sampai pada hari ini. Dan kutuk itulah yang menimbulkan, yang mengakibatkan berbagai macam permasalahan, berbagai macam penderitaan yang dialami oleh umat manusia, dan termasuk juga penyakit yang kita takuti hari ini. Itu ada di dalam ungkapan segala sesuatu. Lalu yang ketiga, kebenaran yang ketiga, ada ungkapan yang mengatakan, yaitu dalam ayat ini juga, untuk mendatangkan kebaikan. Ya, bagian ini dapat dijelaskan dengan pengertian bahwa sesuatu itu adalah baik. Segala sesuatu yang didatangkan oleh Allah itu baik. Ya, untuk menjelaskan ini lebih jelasnya saya mengutip dari penjelasan seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Budi Asali MDiv, yang menjelaskan tentang sesuatu yang baik itu meliputi pertama, yaitu pertumbuhan dalam iman. Pertumbuhan dalam iman seseorang. Lalu juga pertumbuhan dalam pengudusan. Kemudian yang kedua, ia menjelaskannya sesuatu yang baik itu meliputi ketika kita menjadi lebih baik dalam melayani orang lain, dan dengan demikian menjadi lebih berguna untuk Tuhan. Misalnya kita menjadi lebih bersandar kepada Tuhan sehingga bisa lebih dipakai oleh Tuhan. Ia katakan ini dapat dibanding dengan 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Lalu penderitaan membuat kita lebih mengerti tentang orang lain yang menderita dan membuat kita bersimpati kepada mereka yang menderita. Nah, ini dapat dilihat dalam Ibrani pasal 2 ayat 18 dan pasal 4 ayatnya yang ke-15. Lalu yang ketiga, sesuatu yang baik itu dikatakan oleh hamba Tuhan ini meliputi pahala yang lebih mulia, yang lebih besar di sorga. Ia berkata, ketika pertumbuhan iman, pertumbuhan kekudusan, bahkan pelayanan yang dilakukan sebagaimana yang ia katakan di atas, itu dilakukan
maka itu akan menghasilkan pahala yang lebih besar di sorga. Ini berdasarkan Matius pasalnya yang kelima ayat yang ke-19 dan Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Nah, penjelasan lain untuk bagian ini juga jemaat kekasih Kristus adalah bahwa berdasarkan konteks ayat itu, terutama di dalam ayat yang ke-29, sesuatu yang baik itu adalah bahwa Tuhan menjadikan kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu serupa dalam kesempurnaan Yesus Kristus. Nah, untuk alasan itulah kita sebagai orang yang percaya tetap ada di dalam ketaatan dan kesetiaan kita hari ini, supaya di dalam kesetiaan itu kita akan dijadikan sempurna pada waktunya, sempurna seperti Tuhan kita Yesus sempurna. Lalu kebenaran yang keempat yang kita lihat di dalam bagian ayat yang kita bacakan tadi, bahwa berkat-berkat yang terkandung di dalam bagian firman Tuhan ini hanya berlaku bagi semua orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Termasuk juga di dalamnya jemaat kekasih bagi mereka yang hari ini, yang ketika membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini dan menyatakan kepada Allah di dalam kehidupannya bahwa ia mau mengasihi Allah dan menjadikan Allah bagian di dalam kehidupannya, maka berkat ini juga menjadi bagian kehidupannya. Nah, hal ini dapat kita lihat di dalam ungkapan dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada ungkapan berkata bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, kata mengasihi di sini jemaat kekasih ini diterjemahkan dari bahasa Perjanjian Baru, yaitu dari kata agaposin. Nah, dari kata dasarnya yaitu agape. Kita semua sudah memahami dan tahu bahwa kata agape itu menjelaskan tentang kasih yang dimiliki oleh Allah saja, yaitu kasih Allah. Dan dengan kasih itu ia juga menganugerahkannya kepada orang yang percaya kepadanya. Seseorang yang memiliki kasih Allah adalah pastilah orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab di dalam kehidupannya terdapat kasih agape itu, kasih Allah itu. Seperti dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Sebab tidak mungkinlah jemaat kekasih Kristus, orang yang tidak percaya kepada Tuhan memiliki kasih di dalam hidupnya. Sebab kasih itu adalah salah satu dari buah roh. Dan buah roh itu adalah diberikan oleh Allah melalui Roh Kudusnya kepada orang yang sudah percaya padanya. Jadi kata bagi mereka yang mengasihi Dia ini adalah khusus bagi orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dari bagian firman Tuhan ini jemaat kekasih Kristus menjadi pelajaran rohani bagi kita dan perenungan bagi kita sekalian hari ini, yang kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa virus corona boleh saja membuat dunia ketakutan dan lumpuh. Virus ini boleh saja memisahkan perkumpulan-perkumpulan orang yang percaya kepada Allah dari persekutuan di gereja ke tempat-tempat yang lain. Ketakutan akan tertularnya dan penyakit yang tidak memiliki belas kasihan ini boleh saja mengubah perayaan yang meriah menjadi kesederhanaan. Pada waktunya nanti kita merayakan Paskah itu. Tetapi sesuatu yang perlu kita pahami, bahwa virus corona, penderitaan, apapun juga tidak akan mampu membendung kedaulatan Allah kita, Allah Sang Penguasa Agung, untuk mengubah segala sesuatu, mengubah segala kondisi menjadi sesuatu yang membawa kebaikan terhadap semua orang yang selalu dekat kepada Allah, yang selalu mengasihi Allah. Bukankah hal ini
dapat kita lihat terhadap kehidupan kita hari ini? Bukankah dengan merebaknya wabah virus ini membawa warga rumah, seluruh anggota keluarga untuk memiliki waktu yang cukup banyak untuk berkumpul di rumah? Bukankah kewaspadaan dan kecemasan akan tertular dengan penyakit ini membuat semua umat Allah, termasuk kita semua, saya juga sebagai umat Allah, untuk semakin banyak menyerukan doa kepada Allah, memohon pertolongannya. Dan ini ada sesuatu yang baik yang terjadi dengan kondisi yang ada, dan kita semakin dekat kepada Allah, semakin berseru kepadanya. Bukankah fenomena waspada corona ini memberi peluang bagi kita semua untuk melihat, merasakan, dan mengalami kekuasaan Allah tentang pemeliharaannya, perlindungannya, dan penjagaannya bagi kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Dikatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, artinya adalah seseorang yang dekat kepada Allah, yang selalu ada dan memberi diri di dalam naungan Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang kedua, akan mendapat perlindungan yang sempurna daripada Allah. Bahkan dalam ayat yang ke-11 dikatakan, ia akan mengutus malaikatnya, ia akan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga setiap orang yang takut kepada Allah dalam segala jalannya. Ini adalah kesempurnaan pemeliharaan Allah bagi kita. Sebagai kesimpulan jemaat kekasih Kristus, yang pertama adalah bahwa dunia boleh takut, dunia boleh panik, dunia boleh saja bimbang dengan kondisi ini. Tetapi kita yang mengasihi Allah tetaplah tenang, yang disertai dengan kewaspadaan, dan tidak perlu gelisah. Banyak berdoa, perbanyak doa, dan tetap percaya kepada Allah bahwa di dalam kedaulatannya Allah mampu mengubah segala sesuatu itu menjadi sesuatu yang baik bagi kita sekalian, bagi semua orang yang mengasihi Dia. Lalu yang kedua, ini menjadi sebuah perenungan bagi kita secara pribadi. Apakah memang betul kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Allah? Apakah saya betul-betul sudah mengasihi Allah? Sebab kunci untuk menikmati berkat yang dikatakan di dalam bagian firman Tuhan tadi, jemaat kekasih, adalah mengasihi Dia, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5, Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-37, Injil Markus pasal 12 ayat yang ke-30, dan Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-27. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi berbagai macam masalah kehidupan ini, berbagai macam situasi yang kita alami. Kita tetap kuat, tetap teguh di dalam iman yang suci sampai Tuhan Yesus datang. Mari kita berdoa. Bapa, dimuliakan Engkau, anugerah-Mu sungguh luar biasa bagi kami sekalian. Firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, agar kami tidak takut, tidak resah dalam menghadapi berbagai macam masalah kehidupan ini, tetapi tetap percaya kepada Engkau. Sesuai dengan janji-Mu, Engkau mengubah segala sesuatu menjadi sesuatu yang baik bagi kami sekalian. Berkatilah kami dengan firman-Mu, berkatilah seluruh jemaat-Mu, semua jemaat Tuhan dikuatkan iman mereka sampai Tuhan Yesus datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya jemaat Tuhan sekalian dikuatkan, diteguhkan dalam perjalanan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.